Aksi unjuk rasa buruh yang menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat di Patung Kuda, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Memanfaatkan situasi yang ramai saat kepulangan Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Cirebon, seorang pria lansia diduga melakukan aksi pencopetan. Korban longsor di tambang emas ilegal Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Janet Lee. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 10 Juli 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi, dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat ricuh. Para pekerja menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat segera dibatalkan. Kericuhan antara pengunjuk rasa dengan polisi terjadi ketika polisi mendesak massa agar tidak menutup jalan Medan Merdeka Selatan karena menyebabkan kemacetan panjang. Kericuhan itu akhirnya berhasil direda setelah polisi melakukan negosiasi dengan perwakilan dari pengunjuk rasa sehingga pengguna lalu lintas dapat menggunakan satu lajur. Dalam aksi kali ini, para pengunjuk rasa mendesak Presiden agar segera membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat karena merugikan pekerja. Di mana Tapera, tabungan perumahan rakyat, kita pikir bahwa inilah kebijakan yang tidak pro dengan buruh. Mengingat saat ini upah buruh tidak lebih kenaikannya dari 1-2%. Ternyata Tapera ada pemotongan 3%. Selain mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Tapera, organisasi pekerja juga telah mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, sebuah rumah mewah berlantai 2 di Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Dalam peristiwa itu, warga sekitar sempat mendengar beberapa kali ledakan. Kobaran api seketika membesar dan membakar rumah berlantai 2 di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar di lantai 2, kemudian membesar dan menghanguskan seluruh isi ruangan. Peristiwa itu diwarnai beberapa kali ledakan. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Dugaan sementara kebakaran itu dipicu hubungan pendek arus listrik. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Usai menghirup udara bebas kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat, langsung disambut meriah ribuan orang. Lantunan sholawat hingga kue untuk tiup lilin pun disediakan warga dan kepala desa untuk menyambut kembalinya Peggy. Aduh, Peggy, selamat ya! Ya ampun, Peggy, sehat Peggy. Kedatangan Peggy Setiawan bersama kuasa hukumnya langsung disambut meriah oleh warga di Blok C Maja, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa sore. Warga antusias menyambut kedatangan kuli bangunan tersebut pasca bebas dari tahanan usai memenangkan pra-peradilan. Lantunan selawat hingga kue untuk tiup lilin pun disediakan warga dan kepala desa untuk menyambut kembalinya Peggy ke kampung halaman. Peggy mengaku bahagia bisa pulang dan bertemu kembali dengan masyarakat di tempat kelahirannya. Rencananya Peggy akan beristirahat dan berkumpul terlebih dahulu dengan keluarga besarnya sebelum kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Untuk kedepannya saya, ya untuk saat ini untuk bisa kumpul lagi sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya. Perjalanannya apa? Perjalanan Melanjutkan pekerjaan saya. kemana Peggy? Kemana? Pekerjaannya di mana nanti? Ya insya Allah seadanya di mana gitu. Bahkan hingga Selasa malam sejumlah rekan kuli bangunan yang sempat menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan terus berdatangan dan akhirnya bisa bercengkrama dengan Peggy. Sementara itu, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam bakal melaporkan saksi Aep dan Dede kepada Barreskrim Polri. Mereka menilai sosok Aep yang merupakan saksi kunci melihat kejadian tersebut telah memberikan keterangan palsu atau bohong. Atau tepatnya besok,
kami juga akan melaporkan Aep dan Dede. Kenapa? Karena akibat kesaksian Aep dan Dede ini, maka 5 terpidana ini ditangkap dan hari ini dia dihukum seumur hidup. Kan itu luar biasa. Oleh karena kesaksian satu alat bukti saja, dia bisa ditangkap. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi para terpidana dan kuasa hukum yang mengumpulkan bukti-bukti dan saksi untuk selanjutnya akan digunakan sebagai novum dalam proses peninjauan kembali. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, memanfaatkan situasi yang ramai saat kepulangan Peggy Setiawan, seorang pria lansia diduga melakukan aksi pencopetan. Alhasil terduga pelaku babak belur diamuk massa di lokasi kejadian. Jatuh lo Pak, dompet saya bukan. Yang lihat dulu, nah ini dompet saya ini. Woi, dompet saya ini. Pria lanjut usia ini hanya bisa pasrah saat dikepung ratusan orang pada penyambutan kedatangan Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore. Ia tertangkap basah oleh warga karena diduga mencuri sejumlah ponsel dan dompet di tengah kerumunan. Alhasil terduga pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Hakim sendiri, di sini tempatnya Peggy, ya nanti mana keluarga Peggy kena apa-apa lagi, saya nggak mau direpotin lagi ya. Banyaknya warga yang berkumpul di lokasi juga membuat aparat kepolisian kesulitan mengamankan terduga pelaku dari amukan massa. Ya, informasi lebih dari satu aja. Kalau pelaku tadi muda atau tua, Pak? Tua, dan bukan warga Kepompongan itu. Dan bukan warga sini ya? Iya. HP kira-kira berapa yang hilang HP? HP kurang lebih bisa 4 ya. Dompetnya bisa juga 4. Jadi kami mau tanyakan lebih lanjut ke Polsek nih. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit Reskrim Polsek Talun. Polisi menduga para pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dan memanfaatkan situasi yang padat untuk melancarkan aksinya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Di peristiwa lain, korban longsor di tambang emas ilegal Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone, Bolango terus bertambah. Helikopter dikerahkan untuk mempercepat evakuasi korban lantaran medan yang sulit di lokasi kejadian. Wanita ini tak kuasa menahan tangisnya lantaran berharap cemas menanti kabar anggota keluarganya yang menjadi korban longsor di tambang emas Desa Tulabolo, Kecamatan Sumawa Timur, Kabupaten Bolango, Gorontalo. Sejumlah petugas berupaya menenangkan dirinya agar sabar menanti proses evakuasi yang dilakukan tim SAR. Sementara itu sepanjang hari Selasa, petugas terus mengevakuasi satu persatu korban yang berhasil ditemukan. Jasad korban langsung dibawa menggunakan ambulans untuk proses identifikasi. Guna mempercepat proses evakuasi, tim SAR juga menerjunkan helikopter. Selain evakuasi jalur darat tetap dilakukan. Dalam perkembangan yang sama, Kepala Basarnas yang mengunjungi posko SAR korban bencana longsor tambang rakyat ilegal mengatakan rute penyelamatan korban longsor cukup panjang dan medan yang sulit. Untuk itu personel SAR akan ditambah sesuai keahlian dan kemampuannya. Dan ini lokasi ini memang pecah dari beberapa lokasi yang memang panjang dan obstacle-nya juga cukup sulit. Sehingga mohon doa restunya bagi rekan-rekan untuk bisa melaksanakan pencarian pertolongan ini semaksimal. Tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Sumawa Timur mengalami longsor pada Sabtu tengah malam pekan lalu. Bencana terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Hingga Selasa malam, korban bencana longsor mencapai 137 orang, terdiri dari 23 orang meninggal dunia, korban selamat 81 orang dan 33 orang masih dalam pencarian. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Si kuda hitam Kanada bakal menghadapi langganan juara Argentina pada semifinal Copa America 2024. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Dari Messi dan coba disodor. Oh, Sukar dipercaya. Gol!
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran sungai Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Informasinya kami rangkai dengan peristiwa lain dari berbagai daerah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan mengambang di sungai Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tak ada identitas yang melekat, namun korban diperkirakan berusia 60 tahun dan diperkirakan telah tewas 3 hari sebelum ditemukan. Sulitnya mengakses lokasi sempat menyulitkan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi jasad korban. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa. Insiden bermula saat korban melaju dari arah Bekasi menuju Kelapa Nunggal, hendak menyalip truk yang berada di depannya. Diduga karena jalanan rusak, korban oleng menyenggol badan truk hingga terjatuh dan terlindas truk. Dua pria di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Lampung terlibat cekcok hingga berujung duel. Akibat perkelahian dengan senjata tajam itu, 1 orang tewas sementara seorang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Insiden berdarah tersebut diduga dilatari cemburu. Pelaku tak terima korban kerap mengunjungi mantan istrinya dengan alasan bertemu sang anak. Pemirsa, tawuran 2 kelompok warga di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur membuat sejumlah fasilitas umum rusak dan arus lalu lintas tak bisa dilalui kendaraan. Sedangkan di Condet, Jakarta Timur, sebuah gerobak tukang pisang goreng terbakar akibat lemparan bom molotov dari 2 kelompok remaja yang bertikai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah bentrok 2 kelompok remaja yang terekam video amatir warga di Jalan Entong Gendut, Condet, Jakarta Timur pada Selasa subuh. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar, batu, hingga bom molotov. Akibat aksi tawuran tersebut, 1 gerobak penjual pisang goreng hangus terbakar terkena lemparan bom molotov. Warga yang berada di lokasi pun tak ada yang berani melerai karena takut menjadi korban salah sasaran. Kalau dilihat beberapa bajangnya sih kita nggak lihat, karena kita kok udah ketakutan lah. Cuma ngintip aja Pak ya? Cuma ngintip aja, karena yang dibawa itu kan sajam, batu. Itu semua dilengkapi sajam sama batu mereka? Orang apa namanya? Apa Pak? Samurai segini-gini. Oh, panjang-panjang tuh sajamnya. Sementara itu insiden serupa juga terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa sore. Tawuran 2 kelompok pemuda dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam ini telah merusak sejumlah fasilitas umum dan membuat Jalan Jenderal Basuki Rahmat tak bisa dilalui kendaraan. Bentrokan ini dapat berakhir setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai pertikaian kedua kubu tersebut. Diduga tawuran yang terjadi hanya dipicu karena masalah saling ejek antara sejumlah pemuda. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Sejumlah selebgram ditangkap polisi lantaran mempromosikan judi daring di media sosial pribadinya. Mereka mengaku mendapat imbalan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. RV, selebgram asal Bandung ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Reskrim Polrestabes Bandung karena diduga mempromosikan judi daring di media sosial pribadinya. Modus pelaku adalah menyebarkan tautan situs judi daring melalui story atau status di media sosial pribadinya agar para pengikutnya membuka tautan tersebut. Pelaku mendapatkan keuntungan tergantung dari orang yang mengunjungi situs judi daring tersebut. Di Semarang, Jawa Tengah, selebgram berinisial DW juga ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang karena diduga mempromosikan judi daring melalui media sosial. Selain DW, pemuda berinisial FA juga ditangkap polisi lantaran diduga mengiklankan situs judi daring dengan sasaran mencari anggota baru situs judi slot melalui akun media sosial. Keduanya mendapat imbalan ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap kali mempromosikan video serta situs judi daring. Dari tangan keduanya, petugas juga menyita barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk promosi judi daring. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Baru keluar penjara, 2 pria residivis kembali menjamret di Palu, Sulawesi Tengah. Sementara di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, 2 pria jadi sasaran amukan warga karena diduga hendak melakukan kejahatan ganjal ATM.
Keributan terjadi di depan minimarket di Jalan Raya Pasir Angin Setu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lantaran salah seorang pria diduga hendak melakukan kejahatan ganjal ATM. Gerak-gerik pria tersebut mencurigakan hingga seorang pembeli di minimarket berteriak maling. Di tempat yang tak jauh dari lokasi itu, salah satu rekannya juga diamuk massa. Diduga dua pria tersebut merupakan komplotan yang sama, sementara tiga rekannya yang berperan mengamati situasi berhasil kabur. Para terduga pelaku diamankan dengan barang bukti puluhan kartu ATM yang sempat dibuang. Dua pria tersebut diperiksa di kantor Polsek Cilengsi guna penyelidikan lebih lanjut. Dua pria babak belur diamuk massa karena berusaha merampas telepon genggam milik seorang wanita yang sedang mengendarai motor di Jalan Kunduri, Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah. Korban berteriak meminta tolong hingga mengundang datangnya sejumlah warga. Para pelaku digiring ke Mapolsek Palu Barat. Dua pemuda yang baru keluar dari penjara beberapa minggu itu berdalih menjamret untuk mengumpulkan modal nikah. Kedua pelaku ini adalah residivis yang baru keluar dari lapas Petobo sekitar 3 dan 4 bulan yang lalu. Dan kita juga masih lakukan pengembangan karena pelaku juga melakukan aksi kejahatan modus yang sama, mengambil HP di TKP lainnya di wilayah Kota Palu. Kini keduanya harus menghadapi jeratan hukum dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke kasus yang juga menjadi sorotan masyarakat, Rektor UNR Muhammad Nasih akhirnya mencabut sekaligus menganulir keputusan mencopot Budi Santoso dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Polemik pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Budi Santoso atau yang lebih dikenal dengan Prof. Bus akhirnya berakhir. Rektor UNR memastikan mengembalikan jabatan Prof. Bus sebagai Dekan FK UNR dan mulai hari ini untuk kembali menjabat sebagai Dekan FK UNR. Meski polemik telah berakhir, namun Rektor UNR Muhammad Nasih enggan memberikan penjelasan kepada media terkait penyebab maupun dasar pencopotan Profesor Bus dari jabatan Dekan FK UNR. Enggak lah, jadi nggak ada yang dadak. Jadi sekali lagi nggak ada yang mendadak. Semua melalui proses, hanya karena tahunnya saja yang mungkin kelihatan mendadak. Tapi intinya gini, jadi kita itu kan punya banyak peran ya. Kita juga punya banyak fungsi dan itu yang menurut saya harus kita Kita beralih ke lapangan hijau pemirsa. Si kuda hitam Kanada bakal menghadapi langganan juara Argentina pada semifinal Copa America 2024. Apakah pertandingan akan berjalan mudah bagi Lionel Messi dan kawan-kawan atau hasilnya akan menjadi sejarah bagi tim debutan Kanada? Timnas Kanada menjadi satu-satunya wakil dari zona CONCACAF yang melangkah ke babak 4 besar Copa America 2024. Tidak diunggulkan dan dipandang sebelah mata, si merah justru mampu menjadi negara zona CONCACAF ketiga yang menembus semifinal Copa America setelah Honduras dan Meksiko. Di semifinal, Kanada kembali bertemu juara bertahan dan favorit juara Argentina. Keduanya pernah bertemu pada laga pembuka turnamen dan La Albiceleste keluar sebagai pemenang. Memperbaiki kesalahan dan evaluasi pada hasil laga sebelumnya bisa menjadi penentu kemenangan Kanada. Sementara itu bagi Argentina melawan Kanada bukan perkara sulit. Pada laga pembuka Copa America, Lionel Messi dan kawan-kawan menang 2 gol tanpa balas. Sedangkan pada pertandingan persahabatan, Argentina menang besar 7-0. Apalagi Argentina telah 5 kali secara beruntun menembus semifinal Copa America dan telah 15 kali keluar sebagai juara. Messi memang sosok sentral di skuad putih biru langit. Tapi penyambung nyawa Argentina sesungguhnya adalah Lautaro Martinez yang telah mencetak 4 gol dan saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak di Copa America 2024. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee, pamit undur diri. Sampai jumpa.